kita sebagai umat Kristiani, apa yang harus kita lakukan di kondisi kayak gini gitu. Shalom semuanya, kembali lagi di Reformanda Podcast. Di sini kita akan menjawab segala kegalauan yang dimiliki oleh pemuda. Sekarang di sini kita ditemani oleh Amang Pendeta Rory Sibarani. Sekarang kita ingin membahas soal COVID. COVID itu sekarang telah melanda semua negara dan semua negara telah mengalaminya dan telah banyak dampak negatif. Dan kita ingin bertanya, dampak apa sih ya sekarang yang terjadi di gereja? Nah, Amang, sebagai pertanyaan pertama, gimana ya keadaan gereja sekarang saat COVID melanda di Bandung ini, khususnya di Bandung Reformanda? Apakah kegiatan atau pelaksanaan seperti pernikahan, baptisan masih berjalan? Oke, Alvin, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya juga harus sampaikan, saya kan baru 2 bulan, Iya. ya, awal September mutasi dari Semarang ke HKBP Bandung Reformanda. Nah, memang hampir sama juga saya lihat pelayanan di beberapa gereja HKBP, bahkan di Bandung juga. Dalam pandemi ini ada begitu banyak pembatasan-pembatasan, ya, pembatasan-pembatasan, bahkan juga di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dan itu yang saya temukan di HKBP Bandung Reformanda. Satu contoh, kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak begitu banyak melibatkan orang itu juga harus dibatasi, ya, apalagi kalau ibadah minggu gitu, yang Apa di Semarang juga kejadiannya sama gitu, Bang? ya masih pembatasan-pembatasan. Tapi saya berpikir memang kita tidak akan berhenti melihat keadaan ini. Kita juga harus menciptakan bentuk-bentuk pelayanan di masa pandemi ini, dan itu kita sudah mulai. Artinya kita coba dari rekaman, kemudian kita pelayanan Zoom, ya, dari seksi-seksi juga kita coba aktifkan supaya Zoom, karena saya melihat perlu ada tatap muka, ya, tidak hanya tatap muka dan kemudian ada warna tersendiri. Kalau apalagi saya baru pendeta yang baru, ya, saya mau kenal sama jemaat melalui pelayanan Zoom itu, dan itu sudah kita coba di semua seksi-seksi. Bahkan juga kita sudah hidupkan bimbingan pranikah, itu sudah offline karena nggak begitu banyak. Kemudian CD juga kita masih online, dan memang kita pernah online, tapi sekarang itu kita galakkan kembali. Sempat kita tatap muka, tapi ada kekhawatiran 2-3 orang dari orang tua, dan kita dengar itu. Nah, kemudian kalau pelayanan baptisan, karena memang itu sudah diagendakan, kita sudah persiapkan nanti itu di awal bulan 12. Pernikahan juga dalam waktu dekat ini akan ada pelayanan, juga dengan pembatasan-pembatasan. Jadi pada prinsipnya di masa pandemi ini memang dengan begitu banyak pembatasan, kita tidak akan pernah kehilangan akal bagaimana supaya kita juga mendekatkan diri kepada jemaat. Dengan kunjungan-kunjungan juga kita sudah lakukan, tapi jemaat yang di kediamannya, kalau di rumah sakit itu masih ada protokol, ya, dari rumah sakit kita hanya berdua, ya. Kita hanya berdua di luar ruangan. Nah, saya pikir kita harus jalan terus, ya. Berarti dalam kondisi genting ini gereja masih tetap berperan serta, ya, untuk menguatkan setiap jemaat yang ada, karena di saat susah orang pasti akan datang ke gereja untuk meminta penguatan dan pengharapan itu. Iya, memang karena kita ada jam kantor, Alvin, jadi saya juga selalu datang ke kantor, karena saya berpikir
ketiadaan atau karena memang tidak ada tempat untuk tatap muka seperti waktu normal. Nah, saya selalu komunikasi juga sama dengan penetua, ya silakan, artinya untuk ketemu dengan pendeta. Dan itu ada dari kelompok lansia, dia datang pada hari Selasa, kemudian pada jam-jam kantor, dan dia juga datang untuk berdoa. Dan saya bisa pahami itu karena dengan jumlah lansia kita yang hampir 85 kepala keluarga, ya, keluarga dari lansia, dengan kerinduan mereka untuk bersekutu, ketemu dan ibadah yang selama ini itu bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam seminggu mereka hadir di gereja kita ini, tiba-tiba itu harus diputus. Saya pikir kita harus bisa memaklumi itu. Dan kita lihat dari ibadah kemarin, ya, sampai hari ini juga pesta huria yang memang kita coba dikhususkan untuk lansia, kita melihat bagaimana ada sukacita dari lansia itu ketika mereka harus boleh ketemu dengan teman-teman satu persekutuan selama ini. Nah, si pengen bertanya sendiri, kita sebagai umat Kristiani, apa yang harus kita lakukan di kondisi kayak gini gitu. Jadi karena kita ingin membantu pun susah kan, dibatasi oleh pembatasan sosial tersebut. Jadi gimana ya cara sebagai umat Kristiani melakukan hal yang diajarkan, karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iya, jadi memang dari awal gereja kita juga, Bandung Reformanda, tidak mendiamkan diri atau tidak berdiam diri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, gereja kita juga komunikasi dengan warga dengan memberikan apa yang bisa diberikan, yaitu bantuan sembako bagi orang-orang yang terdampak, ya, masyarakat di sekitar gereja. Nah, kemudian untuk jemaat juga ada bantuan-bantuan yang betul-betul dirasakan. Salah satu contoh itu bantuan pendidikan, voucher untuk mahasiswa. Nah, kemudian juga ada sembako untuk jemaat kita yang memang pantas untuk kita bantu. Bahkan diakoni daripada HKBP Bandung Reformanda juga, kalau hasil evaluasi kita kemarin dengan teman-teman penetua itu jalan semua sampai bantuan-bantuan yang ke daerah gitu. Karena mau tidak mau sebenarnya tidak ada yang tidak terdampak dengan peristiwa ini. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak terdampak, itu bohong itu. Semua terdampak. Jadi, nah di situ gereja harus peka, dan memang tambahan daripada bantuan-bantuan tadi perlu ada komunikasi yang terus dibangun antara para pelayan dan jemaat, karena bagaimanapun setiap jemaat bahkan juga penetua punya pergumulan tersendiri dengan pandemi ini. Jadi di situ gereja harus hadir. Bahkan secara pribadi saya juga selalu katakan bahwa jangan pernah kehilangan pengharapan sebagai orang percaya, karena tidak ada yang Tuhan itu tidak tahu. Dia tahu apa yang terjadi saat ini, dan biarlah ini menjadi proses bagi kita untuk semakin dikuatkan, bahkan juga semakin sadar bahwa ternyata semua sudah dikendalikan oleh Tuhan, ya. Dia yang kendalikan semua, dan baiklah kita hidup dengan pengharapan kita di tengah-tengah kesulitan ini, pandemi ini. Itu di situ gereja harus hadir. Nah, jadi karena Tuhan pasti akan menyelamatkan. Nah, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 9 itu banyak orang yang menggunakan itu sebagai landasan. Nah, jadi ada banyak orang yang dengan sengaja mereka tahu bahwa COVID ini terjadi, tapi mereka mengesampingkan pembatasan sosial tersebut karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menjaga mereka gitu. Itu tanggapannya gimana emang? Iya, memang saya coba selalu update juga dengan situasi ini, ya. Walaupun ada kadang berita hoax, tapi saya selalu filter juga, ya. Kadang ada yang mengatakan pandemi ini seperti ini, tapi sebenarnya pembuktiannya ini kenyataan, ini bukan mimpi, karena memang semua sudah terdampak dan korbannya juga tidak sedikit. Jadi memang saya tertarik dengan omongan Bapak Presiden kita itu, kalau dari sudut dia sebagai kepala pemerintahan, gas sama rem harus jalan sama-sama. Itu dari sudut beliau itu. Nah, kalau saya melihat justru di tengah-tengah kondisi ini
Kalau saya katakan tadi gereja harus hadir, justru kehadiran gereja bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga dengan protokol yang sudah sudah disuarakan pemerintah. Justru gereja harus membantu supaya itu protokol pemerintah itu betul-betul menyadarkan kita untuk lebih hati-hati, karena yang begitu ini kan rentan ini lansia dan anak-anak. Padahal HKBP Reformanda itu mayoritas adalah lansia. Justru memang kita yang harus lebih ekstra di sini. Makanya kita selalu ingatkan mereka lansia ini pelan-pelan supaya mereka sadar dengan keadaan ini. Jadi tujuan kita satu, bagaimana supaya lansia kita ini terselamatkan, mereka sehat, bahkan juga dengan protokol yang ada di gereja kita. Saya melihat sudah cukup baik, dan bahkan juga untuk Kota Bandung ini saya melihatnya dengan ada tim yang memang beberapa lapis ya, dengan segala pembatasannya. Jadi gereja harus untuk protokol ini memang kita harus betul-betul serius gitu. Nah, nanti pelan-pelan jemaat akan makin sadar gitu. Kalaupun ada yang mengatakan Tuhan akan pelihara kita, ya tapi kita kan juga harus ada hikmat juga gitu kan. Iya, Bahkan protokol yang diciptakan pemerintah juga kita bisa tambah juga gitu, dalam arti pembatasan-pembatasan juga. Alvin sudah melihat bagaimana setiap kegiatan kita tidak izinkan untuk berlama-lama ya di komplek gereja ini, karena kita tahu itu bahaya itu sekarang masih melanda gitu. Berarti kedepannya gitu ya, Mang, apa saja kegiatan yang mungkin bisa dilakukan Reformanda ataupun gereja yang ada gitu ke depannya? Sebenarnya sambil kita juga membangun pengharapan yang saya katakan tadi itu, kita tahu itu kekuatan kita ya, dengan upaya pemerintah juga yang kita lihat memang ada juga keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masa pandemi ini. Tapi gereja juga dalam hal ini, penetua dan semua pelayan juga harus mencari bentuk-bentuk pelayanan yang memang bisa dan itu diterima oleh jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Saya melihat di situ harus mencari celah-celah mana bentuk pelayanan yang lebih cocok gitu, yang lebih pas gitu. Karena saya begini, Alvin, kenormalan yang baru kata pemerintah. Nah, ternyata sesuatu yang kita pahami kemarin normal, hari ini dia tidak normal. Nah, sesuatu yang tidak normal menurut kita kemarin di pandemi ini, nah itu sekarang menjadi sesuatu yang normal. Jadi di masa pandemi ini tidak bisa lagi, wah itu nggak pernah ada katanya. Kalau itu mungkin harus. Nah, jadi makanya ada berbagai pemahaman orang untuk memaknai kenormalan yang baru ini, bahkan dalam pelayanan juga. Ya satu contoh ini masa yang online ini kan ini kemarin-kemarin, wah ini apa ini? Nah, sekarang memang itu adalah bentuk sesuatu yang harus diterima gitu. Nah, kemudian juga ada juga sih tatap muka seperti yang saya katakan tadi, dengan pembatasan-pembatasan, pemakaian masker, dan kemudian juga jaga jarak, dan waktu juga tidak begitu lama. Seperti kegiatan-kegiatan seksi, kalau itu memang offline, itu kayak bimbingan pranikah cukup 1 jam gitu. Tapi ada materi-materi yang harus dikerjakan di rumah gitu. Amang kan kemarin melayani di Semarang ya. Ya, apakah ada perbedaan gitu ketika melayani di Semarang melihat COVID kemarin dan sekarang melayani di Bandung melihat COVID di Bandung? Iya, jadi begini, saya 4,5 tahun di situ, ada pemahaman di situ kalau sudah COVID gimana gitu. Ada, dan itu ada pemahaman sebagian orang Jawa karena Jawa ya, di Kertanegara itu, Semarang itu, kalau COVID lantas bilang apa gitu. Jadi saya melihat ketika ini sudah menjadi pemahaman dan memang itu nyata. Artinya kalau kita Alvin bisa coba komunikasi sana, justru kemarin juga waktu bisa sambut itu jemaat juga ya sesuatu yang tidak normal kalau di Bandung Reformanda. Nah, jadi kalau saya lihat perbedaannya yang pasti di sana itu justru udah lebih kebuka gitu. Di sini kita masih dengan pembatasan-pembatasan. Tapi saya bisa maklum itu. Kenapa? Karena yang pasti wilayah Jawa Barat itu lebih luas. Ya, Bandung ini lebih luas daripada
Semarang, kemudian Jawa Barat, Bandung ini kan berbatasan dengan DKI yang angkanya cukup tinggi. Jadi artinya kesibukan orang Bandung juga itu sebagian besar di DKI. Jadi kontaknya lebih kemungkinan itu lebih kemungkinan terpaparnya lebih besar gitu ya ya. di Bandung ini. Saya bisa melihat itu. Nah, kalau di sana memang ya berbatasan dengan, artinya ya kalau Semarang itu kan kecil gitu. Jadi mutar-mutar di situ aja. Jadi kalau Bandung ini kontak dengan Bekasi, kontak dengan semua gitu kan, dengan perbatasan-perbatasan. Jadi kemungkinan untuk terpapar itu sangat besar sekali. Jadi makanya kalau kita sedikit alon ya itu bagus ya. Bahkan enggak usah Semarang. Untuk HKBP yang ada di Bandung ini kita cukup lebih tertib gitu. Artinya kita nggak betul-betul lepas gitu. Kalau kita lihat Bandung Barat, Cimahi Singa, Isono juga Bandung Jalan Jakarta, kita justru lebih ketat, kita justru lebih hati-hati, dan saya pikir ada manfaatnya itu. Bentuk kehati-hatian kita itu adalah bentuk daripada keseriusan kita. Dengan catatan kita tidak mau ada yang terpapar, kita tidak mau ada yang terkena COVID ini. Jadi saya setuju dengan itu memang. Nah sekarang apa yang bukti nyata gitu buat jemaat untuk membantu gereja gitu? Apakah hanya dengan memberikan sumbangan, persembahan itu cukup, atau ada bisa yang lain lebih besar gitu? Iya, jadi saya katakan tadi kita harus kembali kepada komunikasi gitu kan. Artinya penetua selalu terbuka kepada jemaat pelayanan seperti apa gitu. Dan kita juga selalu mencari bentuk-bentuk yang saya katakan tadi itu. Ya, bentuk pelayanan. Dan yang paling saya lihat sekarang butuh adalah pendampingan, Alvin. Pendampingan. Nah, di dalam komunikasi, dalam pendampingan itu kan kita akan tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Ya, kita akan tahu. Jadi kalau tidak ada pendampingan, kalau tidak ada komunikasi, kita tidak akan tahu. Nah, justru kita sudah cari tahu itu, makanya kita mencoba beberapa tadi kegiatan dengan penguatan, pendampingan, bahkan juga dengan bantuan-bantuan yang itu, dan kita akan terus itu sampai pandemi ini selesai ya. Kita akan kuat terus itu. Bahkan kita juga terbuka dengan komunikasi bagi sebagian jemaat yang memang memiliki lebih ya, untuk membantu yang berkekurangan. Nah, karena begini Alvin, karena tidak semua jemaat kita ini terbuka dengan apa yang dia butuhkan gitu. Tidak semua. Jadi artinya ada sih yang tidak harus dikatakan, tapi ketika penetua melihat itu sebagai penetua yang ada di sektor gitu, sebenarnya dia harus kejar itu. Artinya karena nggak semua juga sih orang mau aku butuh ini loh gitu kan. Tapi kalau penetua bisa melihat sinyal itu, dia hanya komunikasi dengan teman-teman Parhaladu, saya pikir itu selesai. Dalam arti begini ya, kalau masih untuk kebutuhan sehari-hari ya sembako, saya pikir gereja masih mampu lah, gereja masih bisa gitu. Sebagai penutup, ada nggak pesan terakhir yang mau disampaikan buat pemirsa sekarang yang menonton? Ya makasih Alvin. Yang pasti saya kan pendeta ya, jadi saya selalu dari penguatan firman lah gitu, dalam arti bahwa kita harus melihat ini dari sudut bagaimana kita sebagai orang percaya yang tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, perhitungan kita, nggak bisa. Jadi kita hanya punya iman, kita punya pengharapan, dan ketika kita memelihara pengharapan itu, kita yakin bahwa semua ini akan kita lampaui bersama. Kalau kita boleh saling menguatkan, ya, saling bantu, saling sharing juga, komunikasi yang tetap kita bangun, mudah-mudahan kita bisa melampaui ini gitu. Kita belum tahu kapan ini, tapi saya yakin kita akan mampu untuk melampaui ini kalau kita selalu memelihara persekutuan kita yang sudah ada itu. Oke. Ya, terima kasih Amang buat menjadi bintang tamu kita di sini, dan terima kasih juga untuk penonton yang menonton, dan terima kasih untuk semua kru yang bertugas. Tolong subscribe, share, dan like, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah. Sekian dari kami, stay positive, stay healthy. Bye.